Sore itu, Nenek Nga, seorang wanita tua berpenampilan sederhana, memasuki restoran Dior yang elegan, tempat yang tersohor sebagai tujuan kaum jet set. Beliau mengenakan mantel abu-abu keperakan yang usang. Sepatu kulitnya pun sudah aus dan menenteng tas kain kecil. Wajahnya tenang, tatapannya teduh. Namun penampilannya yang begitu bersahaja langsung menarik perhatian yang menghakimi. Menuju meja resepsionis, beliau tersenyum lembut. "Selamat sore. Saya sudah reservasi atas nama Hoang Thi Thuy Nga." Resepsionis mendongak menatapnya. Tatapannya tersirat keheranan bercampur rasa tak suka. "Oh, ibu reservasi." Ia mencari di layar komputer di depannya, lalu mengantar beliau ke meja kecil di sudut tersembunyi, jauh dari pusat restoran. Suaranya tetap terdengar sopan di luar, namun tak mampu menyembunyikan nada sinisnya. "Ini meja ibu. Restoran kami diperuntukkan bagi pelanggan kelas atas. Ibu yakin tidak salah tempat?" Nenek Nga duduk tanpa menjawab, hanya mengangguk pelan. Bisik-bisik dari meja sekitar mulai terdengar. Di sudut lain, segerombolan anak muda yang baru memesan makanan sedang terkikik melirik ke arah beliau. Astaga, nenek itu seperti nyasar dari pasar. Seorang gadis dalam kelompok itu berkata dengan suara lantang. "Jangan-jangan dia kesini mau minta-minta," sahut seorang pemuda. Tawa mereka terdengar penuh ejekan. Nenek Nga tetap tenang, seolah tak peduli dengan perkataan mereka. Namun, aura penghinaan jelas menyelimuti ruangan. Tatapan di sekitarnya terus tertuju pada Nenek Nga, seolah kehadiran beliau adalah hal yang aneh di tengah kemewahan ini. Resepsionis, setelah mengantar beliau ke meja, masih tak bisa menyembunyikan rasa sangsinya. Ia kembali ke meja resepsionis dan berbisik pada rekannya. "Nenek ini sepertinya bukan pelanggan kita. Mungkin dia salah masuk atau tidak mengerti. Ini restoran kelas atas." Rekannya melirik Nenek Nga, mengangkat bahu dan menjawab dengan suara pelan, "Entahlah. Tapi yang begini pasti bukan pelanggan tetap. Jangan-jangan dia kesini mau coba-coba dapat makan gratis." Tawa kecil mereka segera diredam oleh teriakan dari meja anak muda itu. "Hei, pelayan, kami pesan wine tadi. Kok belum diantar juga?" Seorang pemuda melambaikan tangan. Suaranya keras hingga semua orang menoleh. Pelayan segera menghampiri, namun tatapan mereka tak lupa melirik Nenek Nga yang masih duduk tenang di sudut. Sementara anak muda itu berdiskusi riuh, seorang gadis menoleh, menunjuk Nenek Nga dan tertawa keras. "Kalian lihat, nenek itu kesini cuma mau lihat interior mewah ya? Iya, jangan bilang dia pesan makanan. Di sini satu menu saja bisa buat bayar gaji nenek itu sebulan." Timpal yang lain. Tawa mereka semakin keras. Kata-kata mereka seperti jarum, menusuk harga diri Nenek Nga. Meski begitu, beliau tetap tenang. Matanya yang tua menatap keluar jendela, seakan tak peduli dengan ejekan itu. Namun, dalam hatinya tak urung berkata. Beliau sudah terbiasa dengan tatapan menghakimi sepanjang hidupnya, tapi itu tak berarti membuatnya lebih nyaman. Beberapa saat kemudian, resepsionis yang masih memperhatikan Nenek Nga akhirnya memutuskan menghampiri meja beliau lagi. Di tangannya ada buku menu berbalut kulit, tebal dan mewah, jelas dirancang untuk mereka yang siap membayar.
Harga selangit untuk santapan mewah. Ibu, katanya sopan namun dingin. Ibu ingin pesan apa? Atau saya bisa rekomendasikan beberapa menu sesuai selera ibu. Nenek Nga mendongak, wajahnya tenang. Terima kasih. Saya akan lihat menu sendiri. Resepsionis mengangguk. Namun sebelum pergi, ia tak lupa menambahkan, "Ibu tahu kan, restoran kami menyajikan hidangan kelas atas. Harganya lumayan mahal. Saya hanya ingin memastikan ibu sudah siap." Kata-katanya terdengar sopan, namun tak bisa menutupi nada meremehkan. "Saya mengerti," jawab Nenek Nga singkat. Tatapannya tak goyah. Anak muda di meja sebelah kembali memperhatikan percakapan mereka. Seorang pemuda tertawa terbahak-bahak. "Konyol sekali. Nenek itu pasti tidak tahu harga di sini. Lihat saja wajahnya. Jangan-jangan dia nungguin orang lain bayarin. Lihat saja penampilannya. Mana mungkin punya uang makan di sini." Seorang gadis menambahkan sambil terkikik. Ucapan itu membuat resepsionis yang hendak kembali ke mejanya terhenti. Ia memutuskan kembali ke meja Nenek Nga, kali ini bersama manajer restoran, seorang pria paruh baya, berpenampilan rapi, namun berwajah dingin. "Ibu," manajer bicara, berusaha menjaga nada profesional. "Kami mendapat beberapa keluhan dari pelanggan lain. Saya harap ibu tidak merasa terganggu." Nenek Nga menatapnya. "Keluhan? Keluhan tentang apa?" Manajer sedikit bingung dengan pertanyaan lugas itu. Ia tergagap sejenak, lalu berkata, "Ibu, restoran kami adalah tempat untuk pelanggan kelas atas. Beberapa pelanggan merasa tidak nyaman dengan kehadiran ibu karena ibu sepertinya tidak cocok dengan suasana di sini." Kata-katanya membuat bisik-bisik di seluruh restoran tiba-tiba berhenti. Semua mata tertuju pada Nenek Nga, menunggu reaksinya. Nenek Nga meneguk tehnya, lalu meletakkan cangkirnya dengan pelan. "Kau bilang aku tidak cocok dengan tempat ini hanya karena penampilanku." Manajer sedikit tergagap, namun ia tetap bersikap tegas. "Ibu, kami tidak bermaksud begitu. Tapi jika ibu tidak bisa membuktikan kemampuan ibu membayar makanan ini, kami terpaksa meminta ibu pergi." Kata-kata itu seperti pisau mengiris harga diri Nenek Nga. Meski begitu, beliau tidak marah atau naik pitam. Malah, beliau tersenyum tipis. "Aku sudah hidup lebih dari 75 tahun. Katanya lembut namun tegas. "Kau pikir aku perlu membuktikan sesuatu padamu?" Jawaban Nenek Nga membuat manajer tertegun. Namun, sebelum ia bisa bicara, salah satu gadis di meja sebelah berteriak, "Pasti dia nunggu orang lain bayarin. Lihat saja dia. Mana mungkin punya uang makan di sini." Tawa pecah dari meja itu, membuat suasana restoran semakin pengap. Manajer menoleh ke arah mereka dengan wajah tak berdaya. Ia tahu, jika tidak ditangani dengan hati-hati, situasi bisa di luar kendali. Namun Nenek Nga hanya diam, mengeluarkan ponsel tua dari sakunya. Beliau menekan nomor, mendekatkan ponsel ke telinga, dan berkata, "Howang, nah, datanglah ke restoran Dior Elegan sekarang. Ibu rasa ada beberapa orang yang perlu bertemu denganmu." Suaranya tidak keras, namun cukup terdengar oleh orang-orang di dekatnya. Tatapan mereka dipenuhi rasa penasaran. Anak-anak muda yang tadinya tertawa, kini mulai berbisik-bisik. "Howang, siapa Howang? Pasti dia cuma sok penting. Jangan-jangan orang gila."
Sekitar 15 menit kemudian, pintu restoran terbuka. Seorang pria jangkung berjas hitam masuk. Langkahnya tegap dan tatapannya berwibawa. Seluruh restoran terdiam saat ia berjalan langsung ke meja Nenek Nga. "Ada apa, Bu?" Tuan Hoang bertanya. Suaranya tenang namun berwibawa. Semua mata di restoran tertuju padanya. Beberapa orang langsung mengenalinya. Tran Hoang, presiden sebuah perusahaan besar, orang kaya dan berkuasa di kota ini. Resepsionis yang tadinya meremehkan Nenek Nga menjadi pucat pasi, tergagap tak bisa berkata-kata. Anak-anak muda di meja sebelah juga terdiam. Tatapan mereka menunjukkan kebingungan dan rasa malu. "Kau datang tepat waktu," kata Nenek Nga tenang, menatap putranya. "Ibu rasa kau perlu bicara dengan manajer di sini." Mereka sepertinya berpikir, ibu tak mampu membayar makan di sini. Tuan Hoang berbalik menatap manajer. Tatapannya tajam bagai pisau. "Jelaskan apa yang terjadi di sini." Seisi restoran hening. Mereka yang tadi menertawakan Nenek Nga kini tak berani mengangkat kepala. Klimaks yang sesungguhnya telah dimulai dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan Hoang berdiri tegak di tengah keheningan restoran. Tatapannya yang dingin menyapu manajer, resepsionis, dan mereka yang mencemu ibunya. Langkah kakinya terdengar jelas di lantai marmer, membuat semua orang tegang. Manajer menunduk, berusaha tetap tenang meski keringat mulai membasahi dahinya. Ia tergagap. "Tuan Hoang, ini hanya kesalahpahaman. Kami tidak tahu beliau ibu Anda." "Kesalahpahaman?" Tuan Hoang memotong. Suaranya rendah namun penuh wibawa. "Jika beliau bukan ibuku, apakah itu berarti kalian berhak memperlakukannya seperti tadi?" Pertanyaannya menggema di ruangan, membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. Resepsionis yang berulang kali meremehkan Nenek Nga kini wajahnya pucat pasi, tak berani mendongak. "Tuan, kami tidak bermaksud begitu." Ia tergagap. Tuan Hoang tak menatapnya, hanya fokus pada manajer. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jelaskan semuanya dengan jelas." Manajer ragu-ragu, namun akhirnya terpaksa menceritakan semuanya. Mulai dari Nenek Nga diperlakukan dingin di resepsionis, hingga hinaan dari anak-anak muda, dan permintaan bukti kemampuan finansial beliau. Setelah manajer selesai bercerita, Tuan Hoang mengerutkan kening. Tatapannya penuh amarah. "Jadi, kalian, dari resepsionis hingga manajer, memutuskan menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya?" tanya Tuan Hoang. Suaranya tajam bagai silet. "Inikah cara kalian menjaga reputasi restoran kelas atas?" Manajer menunduk tak berani menjawab. Tuan Hoang beralih menatap anak-anak muda yang kini tak lagi terlihat angkuh seperti sebelumnya. Seorang gadis mencoba membela diri, namun suaranya yang gemetar tak bisa menutupi rasa malunya. "Tuan, kami tidak tahu beliau." "Tidak tahu?" Tuan Hoang memotong. "Jadi, jika beliau bukan ibuku, kalian pikir kalian berhak mengejek, meremehkan beliau? Seseorang tak pantas dihormati hanya karena pakaiannya sederhana. Kalian." Pertanyaan tajam Tuan Hoang bagai tamparan, menghantam harga diri mereka. Mereka terdiam, tak berani bicara lagi. "Kelas bukan terletak pada baju atau sepatu yang kalian pakai," lanjut Tuan Hoang dengan suara dingin.
Kelas terletak pada cara kalian memperlakukan orang lain. Dan hari ini kalian telah membuktikan bahwa kalian tidak berkelas. Sementara itu, resepsionis yang telah menghina Nenek Nga melangkah maju, mencoba meminta maaf. Nenek, saya minta maaf karena telah tidak sopan. Saya sungguh tidak bermaksud begitu. Nenek Nga menatap gadis muda itu. Tatapannya tak marah. Namun begitu dalam hingga resepsionis tak berani menatap balik. Kau masih muda, kata Nenek Nga tenang. Tapi usia muda bukan alasan untuk kurangnya empati. Seseorang tak dinilai dari pakaian atau barang yang dimilikinya. Yang penting adalah cara mereka hidup dan memperlakukan orang lain. Resepsionis menunduk, tak bisa berkata-kata lagi. Para tamu di restoran yang tadinya hanya menonton, kini seperti berubah pandangan. Beberapa orang mengangguk pelan, seolah setuju dengan perkataan Nenek Nga dan Tuan Hoang. Suasana canggung menyelimuti ruangan, namun tak ada yang berani beranjak. Tuan Hoang, setelah melihat kebingungan manajer dan karyawan, berbalik pada ibunya. Bu, ibu ingin pergi dari sini atau tetap makan? Aku akan turuti keinginan ibu. Nenek Nga tersenyum tipis. Ibu akan tetap di sini, bukan karena ibu perlu membuktikan sesuatu, tapi karena ibu ingin mereka mengerti bahwa menghormati orang lain adalah hal terpenting. Manajer segera memerintahkan karyawan menyiapkan meja terbaik untuk Nenek Nga di tempat paling terhormat di restoran. Meja dekat jendela besar yang biasa disediakan untuk tamu istimewa dibersihkan untuk menyambut beliau. Namun Nenek Nga menolak. Sebuah meja tak mendefinisikan nilai diriku, katanya lembut namun penuh makna. Kalian ingatlah, aku hanya butuh makan dengan tenang, tak perlu pamer. Kata-katanya membuat orang-orang semakin kagum. Setelah makan selesai, Nenek Nga berdiri dan memandang seisi restoran. Hari ini aku tidak hanya datang untuk makan. Aku datang untuk mengingatkan kalian satu hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Kalimat terakhirnya bagai sebuah pernyataan, membuat semua orang di restoran terdiam. Tak ada yang berani membantah. Nenek Nga dan Tuan Hoang meninggalkan restoran, diiringi tatapan hormat semua orang. Meninggalkan pelajaran tak terlupakan. Saat pintu kaca restoran tertutup, di belakang Nenek Nga dan Tuan Hoang, suasana di dalam masih hening. Mereka yang tadi mengejek sang nenek kini menunduk malu, tak berani saling bertatapan. Manajer dan karyawan berdiri di meja resepsionis. Wajah mereka penuh penyesalan. Namun, semua pembelaan kini terasa sia-sia. Nenek Nga dan Tuan Hoang melangkah ke jalan. Cahaya senja menyinari. Sosok ibu dan anak itu, seorang wanita tua, berpenampilan sederhana namun tegar, dan seorang pria berpengaruh yang selalu mengutamakan cinta dan hormat pada ibunya. Nenek Nga menghela napas pelan. Tatapannya sendu saat memandang putranya. Hoang, ibu tak menyalahkanmu atau siapapun, tapi kau tak perlu membela ibu seperti itu. Tuan Hoang menoleh, matanya penuh penyesalan. Ibu, aku tak bisa diam saja saat mereka menghina ibu. Ibu telah mengorbankan seluruh hidupmu untukku. Tak seorang pun berhak menghina ibu hanya karena penampilan ibu.
Nenek Nga tersenyum tipis. Nak, ibu sudah hidup cukup lama untuk mengerti bahwa rasa hormat bukan datang dari paksaan untuk meminta maaf atau menjelaskan. Rasa hormat adalah sesuatu yang orang sadari sendiri saat mereka mengerti nilai seorang manusia. Kata-kata Nenek Nga membuat Tuan Hoang terdiam. Ia mengerti, meski ibunya tak mengatakannya, beliau tetap terluka dengan kejadian tadi. Malam itu, saat keduanya tiba di rumah, Tuan Hoang duduk di ruang kerjanya, teringat tatapan ibunya. Saat menghadapi hinaan, ia memutuskan kisah ini tak boleh berakhir begitu saja. Ia mengambil ponselnya dan menulis postingan panjang di akun media sosialnya yang diikuti ratusan ribu orang, termasuk rekan bisnis, klien, dan karyawannya. Dalam postingannya, Tuan Hoang menceritakan kejadian di restoran Dior Elegan, menggarisbawahi pelajaran yang diajarkan ibunya sejak kecil. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Hari ini saya menyaksikan sesuatu yang menyedihkan. Ibuku, wanita yang mengorbankan seluruh hidupnya untukku, dihina oleh orang-orang yang hanya melihat penampilan luar untuk menilai. Ibuku tidak butuh restoran mewah untuk membuktikan nilainya. Tetapi saya ingin dunia tahu bahwa orang-orang seperti ibuku yang hidup demi cinta dan pengorbanan layak dihormati lebih dari siapapun. Kelas tidak terletak pada pakaian atau sepatu yang kita pakai, melainkan pada cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang kita anggap tidak pantas. Saya harap kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Postingan Tuan Hoang segera viral dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam beberapa jam, ribuan like, komentar, dan share bermunculan, menciptakan gelombang diskusi yang kuat di media sosial. Kisah ini membuatku berpikir ulang tentang caraku memperlakukan orang lain. Pelajaran berharga untuk kita semua. Hormat adalah hak setiap orang. Terima kasih, Tuan Hoang, atas ceritanya. Kita butuh lebih banyak kisah seperti ini untuk mengubah cara pandang masyarakat. Keesokan paginya, manajer restoran Dior Elegan, Pak Han, menerima email dari Tuan Hoang. Isinya singkat, namun setiap kata menunjukkan kekecewaan Tuan Hoang atas perlakuan restoran terhadap ibunya. Saya harap restoran Dior akan belajar dari kejadian ini. Bukan hanya untuk ibu saya, tetapi untuk siapapun yang datang ke sini. Semua orang berhak dihormati, siapapun mereka, apapun pakaian mereka, atau bagaimana penampilan mereka. Jangan biarkan kemewahan menutupi nilai sejati manusia. Email ini segera tersebar di kalangan manajemen restoran. Segera rapat darurat digelar untuk mencari solusi. 2 hari kemudian, Pak Han, manajer restoran, secara pribadi mengirim surat tulisan tangan ke rumah Nenek Nga. Dalam surat itu, ia mengungkapkan penyesalan mendalam dan berjanji timnya akan berubah. Nenek Nga yang terhormat, saya sungguh-sungguh meminta maaf atas kejadian kemarin. Tindakan kami tidak hanya melukai nenek, tetapi juga mencerminkan kekurangan besar dalam cara kami memandang dan melayani pelanggan.
Kisah nenek telah memberi kami pelajaran berharga. Hormat harus datang dari hati, bukan dari prasangka. Saya harap nenek memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri dan membuktikan bahwa kami telah belajar dari kesalahan. Nenek Nga membaca surat itu, tatapannya sedikit termenung. Namun akhirnya, beliau hanya tersenyum tipis dan berkata pada putranya, "Hoang, ibu tak butuh permintaan maaf untuk merasa bangga. Yang penting, kisah ini membuat mereka berpikir dan berubah. Itu sudah cukup." Beberapa hari kemudian, sebuah postingan muncul di akun media sosial resmi restoran Dior Elegan. Mereka meminta maaf secara terbuka kepada Nenek Nga dan berjanji meningkatkan kualitas layanan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Kisah Nenek Nga tak hanya berhenti di sebuah restoran, tetapi menjadi pelajaran mendalam tentang harga diri dan cara masyarakat menilai seseorang. Nenek Nga tetap menjalani hidup sederhananya. Namun sejak hari itu, beliau bukan hanya seorang nenek yang diremehkan. Di restoran mewah, beliau menjadi simbol kekuatan harga diri dan keteguhan hati, mengingatkan semua orang bahwa nilai manusia tak pernah terletak pada penampilan luar. Kisah Nenek Nga bukan hanya sebuah insiden di restoran mewah, tetapi juga pelajaran berharga bagi semua generasi, terutama bagi para lansia. Kisah ini menegaskan bahwa nilai seseorang bukan terletak pada penampilan, harta, atau status, melainkan pada kontribusi mereka dan cara mereka hidup dengan harga diri. Nenek Nga, dengan penampilan sederhana namun bermartabat, telah mengajarkan semua orang tentang kesetaraan dan rasa hormat. Bagi para lansia, kisah ini adalah pengingat bahwa mereka bukan hanya orang di balik kesuksesan anak cucunya, tetapi juga simbol cinta, ketegaran, dan nilai-nilai kehidupan. Bakti dan rasa hormat Tuan Hoang pada ibunya adalah bukti nyata bahwa pengorbanan generasi sebelumnya tak pernah sia-sia. Itu juga menjadi motivasi bagi para lansia untuk bangga dengan perjalanan hidup mereka, percaya diri, dan terus mewariskan nilai-nilai kemanusiaan pada generasi penerus. Di masyarakat modern, di mana penampilan sering diutamakan, kisah Nenek Nga bagai obor penerang mengingatkan bahwa rasa hormat dan nilai sejati selalu datang dari cara kita memperlakukan orang lain. Dan di usia berapapun, harga diri adalah kunci untuk mengatasi prasangka dan membuktikan diri pada dunia. Terima kasih telah mengikuti kisah inspiratif ini. Jika Anda terinspirasi oleh pelajaran dari Nenek Nga, silakan tulis komentar Anda di bawah. Jangan lupa subscribe channel Cahaya Kehidupan untuk kisah-kisah inspiratif lainnya yang penuh makna dan memotivasi. Mari sebarkan cahaya kebaikan dan harga diri kepada semua orang. Cahaya Kehidupan, tempat kisah menyentuh hati.